Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-8. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Natalius Suryanto, SPD. Intensi Misa. Ucapan syukur ulang tahun untuk Saudari Justin Setia ke-45 tahun pada tanggal 25 Februari yang lalu. Dan juga ucapan syukur ulang tahun untuk Saudari Roselina Marta Rohi ke-42 tahun di tanggal 26 Februari. Saudari Fortunatus Maradoni Meno ke-36. Saudari Posantia Gabriela Rohi ke-32 tahun. Mohon kesembuhan untuk semua teman-teman yang terdiagnosa COVID-19. Mohon kesembuhan untuk Theo Yong Gaman yang sedang terbaring di rumah sakit. Untuk istirahat kekal arwah Bapak Stefanus Rohi yang sudah berpulang 27 tahun yang lalu. Arwah Mama Altagracia Grimaldo 9 tahun yang lalu, dan arwah Oma Ecu Sri Retno Wulandari Kuatno 3 tahun yang lalu. Saudara, mari kini kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para sama saudara dan saudari yang terkasih, yang ikut berpartisipasi dalam misa online pada hari ini. Pada hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-8, dan dalam perayaan Ekaristi ini kita mempersembahkan intensi-intensi kita bagi mereka yang meninggal. Semoga Allah Bapa menganugerahkan peristirahatan kekal kepada mereka, dan kita juga mengucap syukur bagi mereka yang merayakan hari ulang tahunnya. Semoga Allah Bapa juga senantiasa memberkati kehidupan mereka, dan juga bagi para sama saudara dan saudari yang terpapar COVID-19, teman-teman kita, sahabat dan kenalan kita, semoga mereka pun diberi kekuatan dan juga dianugerahkan rahmat kesembuhan. Dan yang paling penting juga kita berdoa, ya kita tahu sendiri sekarang situasi konflik terjadi di Rusia dan Ukraina. Kita berdoa semoga kedua negara ini menemukan jalan damai
untuk mengatasi situasi konflik yang terjadi. Mari dalam awal perayaan Ekaristi ini, kita dengan rendah hati, mengakui kekurangan, kelemahan, dan dosa kita, agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkepadanya. Kami memuji Dikau, kami menghorkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon, buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putra-Mu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Sirach. Kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pula keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belanga penjunan, tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia bicara, sebab justru itulah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh
Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di perantaran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batiku dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa mengenangkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenangkan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kamu bercahaya seperti bintang-bintang. Bila kamu berpegang pada firman kehidupan,
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah baik. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih, dalam bacaan suci pada hari ini, dalam bacaan pertama, bacaan kedua, dan dalam bacaan Injil, saya mau menggarisbawahi dua hal penting. Yang pertama ialah menjaga mulut. Dan yang kedua ialah menghasilkan buah. Kenapa kita perlu menjaga mulut? Karena mulut itu menjadi kunci. Kunci di mana orang menilai kita, kunci di mana orang percaya kepada kita, kunci di mana orang memberi harapan juga kepada kita. Atau orang berharap kepada kita. Contoh kecil misalnya kalau kita membuat janji. Kita janji, oh nanti saya ketemu jam 9 pagi. Ya orang pasti berharap kamu datang tepat waktu. Ternyata datangnya jam berapa? Jam 12. Hal kecil, tetapi di situ orang bisa mengatakan, saya tidak bisa percaya kepada kamu. Karena janjimu jam 9, datangnya jam 12. Atau hal-hal kecil lain yang bisa kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana ucapan, perkataan, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu seringkali menjadi bumerang bagi kita sendiri. Tahu sendiri kan senjata bumerang itu kalau dilempar pasti akan kembali kepada tuannya. Dalam bacaan pertama, sangat jelas dalam kitab Sirak dijelaskan, jangan memuji seseorang sebelum ia berbicara. Artinya apa? Mungkin kita tidak mengerti apa yang orang itu maksud, tetapi ketika dia berbicara, 50% kita mengerti. Tetapi ketika dia melakukan,
Di situ kita memahami dengan sungguh apa yang ia katakan. Sehingga diumpamakan dalam bacaan pertama, kalau ayakan itu digoyang-goyang, maka sampahlah yang tinggal. Saya ingat dulu waktu kecil sering membantu orang tua itu kadang-kadang mengerjakan hal-hal kecil lalu disuruh mengayak itu pasir. Ya kalau orang kerja mungkin membangun sesuatu kan itu perlu diayak pasirnya. Seringkali pas mengayak pasir itu yang tinggal apa? Kerikil-kerikil itu kan. Dan itu biasanya kami pakai itu untuk pergi lempar mangganya orang. Ya. Sehingga yang bagus, yang pasir yang bagus tadi itu digunakan untuk mungkin memplester dinding, untuk mempercantik itu gedung satu-satu bangunan. Sementara kerikil-kerikil itu ya bisa juga digunakan untuk hal-hal yang lain. Tetapi yang mau saya katakan ialah dengan ayakan itu kita bisa memisahkan bagian yang satu dengan bagian yang lain. Kalau dalam kehidupan kita, ketika kita berbicara, apa yang memisahkan itu? Apa yang menjadi ayakan itu? Yang menjadi ayakan itu ialah mulut kita sendiri. Yang bisa memisahkan apa yang ada dalam hati dan apa yang orang perbuat. Seringkali dalam hati mengatakan tidak, tetapi dalam perbuatan dilakukan. Atau sebaliknya, dalam hati mengatakan iya, tetapi dalam perbuatan tidak melakukan. Sehingga dalam kehidupan kita, kita perlu berhati-hati menjaga mulut. Ada satu kisah menarik, seorang pertapa tinggal di suatu tempat pertapaan, dan banyak orang percaya dia ini adalah orang yang bijak, orang yang bisa dipercaya. Sehingga suatu kali seorang muda datang untuk berguru dari pertapa ini. Tetapi yang menarik ialah ketika ia datang, si pertapa ini tidak mengatakan suatu kata pun kepada si pemuda ini. Hanya melakukan ini itu, dan si pemuda ini penasaran. Saya ingin belajar dari pertapa ini, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu pun. Dia tidak menyuruh saya melakukan ini, itu, atau belajar ini, atau itu, tidak. Lalu dia semakin penasaran. Dia bertanya, dan si pertapa itu hanya memberi syarat, lakukan saja apa yang kau mau lakukan. Jadi karena dia tidak tahu harus berbuat apa, dan pertapa ini pun tidak mengatakan sesuatu kata pun kepadanya, sehingga setiap hari dia hanya mengikuti apa yang pertapa itu buat. Ketika dia sedang berdoa, dia ikut berdoa. Ketika pertapa itu pergi untuk bekerja, dia ikut bekerja. Setelah sekian lama, pada akhirnya si pertapa ini membuka suara. Dia mengatakan, mengapa saya tidak berbicara sejak engkau datang? Karena saya takut apa yang saya ajarkan mungkin mempengaruhi dirimu. Kalau itu yang baik yang saya katakan, engkau akan melakukan yang baik. Tetapi kalau yang buruk yang saya katakan, engkau akan melakukan yang buruk. Oleh karena itu saya hanya melakukan saja. Tetapi apa yang saya lakukan itu, engkau tahu mana yang baik, mana yang buruk. Saudara-saudaraku terkasih, kisah ini mau mengatakan bahwa seringkali perkataan seseorang tidak bisa 100% dipercaya dengan sungguh. Tetapi perbuatan seseorang itu menunjukkan identitas dirinya, karakter seseorang. Apakah dia baik, apakah dia tidak baik, dari perbuatannya itulah kita bisa melihat. Oleh karena itu, maka dalam poin yang kedua yang saya katakan, sebagaimana yang dalam Injil pada hari ini, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Secara sederhana mau dikatakan, perbuatan kita itu dilihat dari buah kita.
Waktu saya di Malang, ada satu kisah lucu, dikatakan seorang pedagang menjual buah jeruk. Lalu datang si pembeli, ya otomatis supaya dagangannya laku, maka dikatakan, wah ini buahnya bagus, buahnya manis. Maka si pembeli membeli dalam jumlah yang banyak. Setelah dicoba ternyata tidak manis, asam. Maka si pembeli kembali kepada si pedagang dan komplain, kamu bilang ini manis, ternyata jeruknya asam. Lalu pedagang dengan sederhana menjawab, jangan salahkan saya, bukan saya membuat, pohonnya sendiri yang menghasilkan seperti itu. Ya salahkan pohonnya. Dalam kehidupan kita sebenarnya, pohon yang benar baik pastinya menghasilkan yang baik. Tetapi seringkali kita menyalahkan, mengklaim bahwa oh ini pohon yang baik, padahal sebenarnya enggak baik. Sehingga ketika kita melihat buahnya, kita bisa tahu, oh ternyata pohon ini tidak baik. Mungkin seringkali ketika Anda membeli satu pohon, mau menanam seperti menanam pohon mangga di rumah, maka pedagang pasti akan mengatakan, oh ini nanti buahnya bagus. Kita percaya itu pohonnya bagus. Tetapi waktu kita membeli, kita enggak tahu, ini pohon yang bagus apa enggak. Setelah kita melihat buahnya, baru kita tahu bahwa ini pohon yang bagus, ini pohon yang jelek. Dan kita tidak bisa mengkomplain bahwa, wah ini salah, saya beli pohonnya bagus kok buahnya asam. Tidak bisa dikomplain. Karena memang dari awalnya dia sudah jelek. Hanya karena ketidaktahuan kita menganggap dia baik. Dan setelah kita mengetahui hasilnya, baru kita tersadar bahwa dia sebenarnya pohon yang tidak baik. Saudara-saudariku terkasih, dalam kehidupan realitas kita pun seringkali terjadi hal seperti ini. Dalam pertemanan, dalam persahabatan, mungkin juga dalam lingkungan keluarga, seringkali kita menganggap, wah dia baik, dia selalu membantu. Dan setelah kita melihat hasilnya, buahnya, baru kita tersadar, oh ternyata selama ini dia pura-pura baik. Tersadar baru mengatakan, menambah kata pura-pura. Sebelumnya dibilang dia baik. Setelah melihat hasilnya, oh ternyata dia pura-pura baik. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini dan juga seluruh bacaan suci pada hari ini mengajak kita untuk tidak menjadi pribadi yang munafik, melainkan menjadi pribadi yang sejati, yang menampilkan diri kita apa adanya, yang menjaga mulut kita, dan juga berjuang menghasilkan buah yang baik. Semua kita adalah pohon yang baik. Sekarang bagaimana kita menghasilkan buah yang baik itu? Kalau pohon yang tidak baik, itu pasti sudah ditebang dari awal. Tetapi saya percaya karena dalam kitab Kejadian, pada awal mula Tuhan menciptakan, Tuhan mengatakan segala sesuatunya baik. Lalu mengapa ada yang tidak baik? Ini karena ada ketidaktahuan dari kita. Karena ada perasaan-perasaan yang iri atau perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan satu terhadap yang lain. Oleh karena itu, bacaan Injil pada hari ini mengingatkan kita bahwa semua dari kita adalah pohon yang baik. Oleh karena itu, berjuanglah menghasilkan buah yang baik, berjuanglah untuk menjadi pribadi yang baik, maka hidup kita akan dipenuhi oleh berkat. Tuhan memberkati kita. Saudara dan saudariku terkasih, mari dengan rendah hati kita mengakui iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bagi dari antara orang mati,
yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara dan saudari terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kerahiman Allah yang selalu mengampuni dan yang selalu ingin menyelamatkan semua orang, bukannya untuk menghukum. Maka marilah kita mohon kepada Allah Bapa di surga, kita menyampaikan doa-doa kita. Bagi Sri Paus dan para uskup, semoga Allah Bapa mendampingi Sri Paus dan para uskup dengan cinta kasih-Nya, agar jangan bertindak keras dan kejam, tetapi seperti Yesus sendiri, lemah lembut tetapi tegas. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa membimbing para pemimpin masyarakat dengan cahaya cinta kasih-Nya, agar mampu mengarahkan pembangunan kepada masyarakat yang adil, makmur, dan merata. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban bencana alam dan kecelakaan lalu lintas, semoga penderitaan mereka yang tertimpa bencana alam atau menjadi korban lalu lintas mendorong kita untuk bertingkah laku baik terhadap sesama. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa menjiwai kita dengan semangat belas dan cinta kasih terhadap sesama, agar jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan kita diri sendiri, marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi-intensi kita pada hari ini, bagi mereka yang meninggal, semoga Allah Bapa menganugerahkan peristahan kekal kepada mereka. Dan juga kita mengucap syukur bagi saudara-saudari kita yang kita doakan yang merayakan hari ulang tahunnya. Semoga Allah Bapa senantiasa memberkati kehidupan mereka, pekerjaan dan segala harapan dan cita-cita mereka. Dan juga bagi mereka yang terpapar COVID-19, sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita, semoga mereka semua diberi kekuatan dan juga rahmat kesembuhan sehingga mereka dapat pulih dari penyakit yang mereka derita. Dan juga kita mohon rahmat perdamaian bagi Rusia dan Ukraina yang sedang terlibat konflik, dan juga bagi mereka yang sedang menderita bekas akibat konflik ini. Semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan, membuka hati para pemimpin kedua negara ini untuk menemukan jalan damai dalam persoalan yang mereka hadapi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, bukalah mata semua orang buta yang telah menyimpang dari jalan yang benar. Tunjukkanlah kami dengan kasih dan kekuatan-Mu, sebab Engkau mengasihi kami semua dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari
masuk bait-Mu ya Tuhan, membawa persembahan sebagai rasa syukurku padamu untuk cinta dan pengorbananmu. Tuhan, inilah milikku, ku bawa semua adaku. Terimalah Tuhan persembahanku yang tulus, murni dan sejati. Terimalah Tuhan kurban syukurku dari kedalaman hatiku. Ku ingin menyenangkan hatimu dan memuliakan namamu. Terimalah Tuhan kurban syukurku dari kedalaman hatiku. Ku ingin menyenangkan hatimu dan memuliakan namamu, dan memuliakan namamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan ini menyatukan kami dalam cinta kasih yang subur bersama dengan Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab terdorong oleh belas kasih-Nya terhadap kami yang tersesat, Ia sudi lahir dari Santa Perawan Maria. Berkat sengsaranya di kayu salib, Ia membebaskan kami dari kematian kekal. Dan berkat kebangkitannya dari alam maut, Ia menganugerahi kami hidup abadi. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, Kudus, kudus. kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan seluruh jemaat-Mu, dalam persatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Stephen, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya segenap anggota kerabat kami yang telah berpulang, mereka yang meninggal akibat COVID-19 ini, dan mereka semua yang kami janjikan doa. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Engkau. Mari kita saling menyampaikan salam damai. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara dan saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu dari demi segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Antifon komuni. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sabda Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga sabda dan tubuh Kristus Putramu yang telah kami terima menjadikan hidup kami tumbuh dan berkembang dengan subur. Dengan demikian, kami dapat memberi naungan dan keamanan, keadilan dan kedamaian kepada sesama kami melalui cinta kasih yang tulus. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita masing-masing, mereka semua yang kita janjikan doa, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing
jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku di air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sebab aku